Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang pertama sekali yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Desa Bapak Ferry Azman Ginting yang sudah hadir dan tadi memberikan kata sambutan yang luar biasa untuk kita. Dan yang kami hormati dan kami muliakan juga Ketua Yayasan Ustaz Solihin Ibu Nur Samura serta jajaran pengurus Yayasan Bina Muhammad Alamin. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan para asatid dan ustazat ya, pesantren kita, para santri, santriwati yang kami sayangi dan umumnya kepada jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua kami yang sudah hadir undangan iftar jama'i kita yang kedua, periode kedua. Wallahu alam nanti apakah ada periode-periode yang selanjutnya, tunggu saja. Tapi memang seperti dijelaskan tadi oleh Ustaz Solihin, tidak di hari Ahad, di hari Kamis, karena memang hari Sabtu santri-santriwati sudah liburan Bapak Ibu. Saya mau undurkan lagi tapi pada teriak gitu ya. Jadi nggak setuju. Jadi mau nggak mau kita buat hari Kamis. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari menjelang maghrib ini Allah pertemukan kita insyaallah di momen yang mulia, momen yang penuh keberkahan, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah yang berusaha untuk selalu kita bangun, karena itu merupakan salah satu perintah juga yang harus kita perhatikan ya, bagaimana hablum sebagai seorang mukmin itu dua hubungan yang harus selalu dia jaga, hablum minallah, kemudian hablum minan nas. Tidak hanya kemudian orang beriman, orang soleh itu hanya sibuk ibadah fardiyah saja, sholat, baca Quran, zikir, puasa, tapi juga harus ada ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia, silaturahmi, saling berjumpa di qaul ikhwan, berjumpa dengan saudara-saudara yang mudah-mudahan dengan begitu menambahkan keimanan kita. Ya, karena terkadang nasihat itu enggak selamanya dengan mengutarakan kata-kata. Terkadang kalau kita lihat wajah saudara, wajah sahabat, ya, wajah teman kita yang soleh saja, itu terkadang bisa menjadi nasihat tersendiri. Makanya dulu kata murid-murid Hasan Al-Basri rahimahullah, kami kalau melihat wajah guru kami Hasan Al-Basri, maka semangat ibadah yang tadinya melemah itu menjadi kuat. Ya, nah itu karena apa? Karena wajah orang yang soleh tadi. Mudah-mudahan di momen kali ini dan di momen-momen selanjutnya yaitu menjadi ajang untuk kita saling menguatkan keimanan. Hadirin jamaah majelis ta'lim ya, iftar jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sekitar 25 menit. Saya nggak pandai nyampaikan tausiah cepat-cepat ini kok. Ya, karena memang hanya kita acara intinya iftar jama'i, jadi insya Allah tausiahnya nggak akan lari seperti yang sudah disampaikan di flyer 4 bekal nasihat, 4 nasihat bekal akhirat, 4 nasihat bekal akhirat, ujungnya T semua belakang. Jadi sebenarnya ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah pernah suatu kali memanggil Abu Dzar, kemudian memberikan kepada Abu Dzar 4 nasihat. Ya, dalam sebuah riwayat yang riwayat ini tercantum di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya, sebuah kitab luar biasa yang dicetak ditulis oleh Imam Nawawinya Indonesia. Namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi Indonesia juga punya Imam Nawawi, Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Nah, di situ beliau
ada mencantumkan satu riwayat yang luar biasa, bagaimana Rasulullah SAW memberikan 4 nasihat kepada Abu Dar Al-Ghifari. Apa 4 nasihat itu? Kata Rasulullah SAW, ya Abu Darrin, wahai Abu Dar. Yang pertama apa? Jaddidis safinah fa innal bahra amikul. Wahai Abu Dar Al-Ghifari, perbaruilah perahu karena sesungguhnya lautan itu dalam. Apa maksud Rasulullah SAW dengan pesan yang pertama ini? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, maksud perbarui safinah perahu di sini adalah perbarui niat. Hendaklah setiap muslim selalu memperhatikan niat. Diibaratkan oleh Rasulullah SAW, niat itu seperti perahu, Bapak Ibu. Karena ketika seorang pelaut, seorang nelayan mau berlayar atau mau melaut, dia terlebih dahulu harus ngecek kondisi perahunya. Ini ada bocor enggak? Kemudian perbekalannya, kemudian mesinnya, semuanya dipersiapkan dengan baik. Kenapa? Karena kalau sudah berlayar sampai ke tengah laut, tak mungkin lagi untuk kembali karena misalnya hanya ada sesuatu yang tinggal. Sedangkan kalau terjadi apa-apa di tengah lautan, lautan itu dalam. Artinya apa? Dalam menjalani kehidupan sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah, perhatikan selalu, perbaharui selalu niat kita. Jangan sampai begitu banyak amal soleh yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan, kita sangka kita sudah betulkan niat karena Allah, tapi ternyata bukan karena Allah. Sehingga apa? Khawatirnya nanti kita tenggelam. Rasulullah sudah ingatkan dalam hadis yang sudah sangat kita hafal, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niat. Kam min amalin kabirin tusaggiruhu niyah. Berapa banyak amalan yang besar jadi kecil karena niat, dan berapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena niat. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim juga dikatakan, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya yasiru min a'malil akhirah bihusnin niyah. Berapa banyak perbuatan yang perbuatan itu perbuatan dunia, gambarannya perbuatan dunia, tapi kemudian menjadi perbuatan akhirat, amalan akhirat dikarenakan niat yang baik. Sebaliknya, wa kam min amalin dunya min amalil akhirah yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Betapa banyak pula amalan akhirat, ya, gambarannya amalan akhirat, tapi menjadi amalan dunia karena buruknya niat. Waliyadzubillah. Permasalahan niat ini ada suatu kisah Israiliyat, Bapak Ibu. Kisah Israiliyat ini kisah yang disampaikan oleh orang-orang Israel. Para ulama menanggapi kisah Israel ini 3. Ada kisah kisah Israiliyat itu bersesuaian dengan syariat Islam. Yang ini tentu kita terima, bahkan mendapatkan faedah. Ya, kita iman. Yang kedua, ada kisah-kisah Israiliyat yang itu tidak ada riwayatnya juga dari Islam, tapi memiliki pelajaran yang itu boleh kita terima, tapi tak boleh kita jadikan sebagai dalil. Sebagai hanya untuk pembelajaran boleh. Kemudian yang ketiga, ada kisah Israiliyat yang ini memang isinya kedustaan, mengada-ngada. Nah, ini harus kita tolak. Jadi ada salah satu kisah Israiliyat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mungkin kisah ini dulu pernah kita dengar, Bapak Ibu, tentang seorang ahli ibadah di suatu kampung, yang kemudian ahli ibadah tadi mendapat laporan di salah satu sudut di kampungnya ada suatu masyarakat yang menyembah pohon. Pohon dijadikan berhala, disembah. Maka didatangilah orang abid tadi, ahli ibadah tadi, yang sampaikan, wahai abid, di sana ada beberapa masyarakat yang menyembah pohon. Kami mohon kepada abid, karena dianggap orang yang soleh kan, orang ahli ibadah, tolong hancurkan pohon itu supaya tidak ada lagi yang menyembah berhala, supaya semuanya menyembah Allah. Baik, berangkat dia, bawa kampak. Di tengah jalan dijegat oleh iblis yang berwujud sebagai seorang syekh. Seorang syekh itu ya pakaiannya seperti seorang ulama gitu kan. Dijegat, kamu mau kemana? Saya mau menghancurkan pohon keramat itu, pohon berhala itu.
karena telah menjadikan orang berbuat syirik. Udah, kamu nggak usah urus itu, kan urusanmu. Kamu ibadah saja, ngapain urus urusan orang? Toh dosa masing-masing. Hari ini kan banyak seperti itu Bapak Ibu. Ada yang menasihati nggak usah sibuk urus dosa masing-masing. Memang dosa masing-masing, tapi kita diwajibkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kemungkaran dicegah. Ya. Ada kemaksiatan dicegah. Nah, makanya ini menjadi tugas kita bersama. Kalau ada kemungkaran harus dicegah. Kembali ke cerita, orang soleh tadi dihalang oleh laki-laki yang sebenarnya iblis. Dipuju-puju nggak mau, pokoknya saya mau menghancurkan. Akhirnya dilawan, duel lah Bapak Ibu. Berantem ahli ibadah tadi dengan laki-laki yang sebenarnya jelmaan iblis. Berantem, tapi gampang dia ngalahkannya. Begitu jatuh, diduduki dadanya. Nyesek dia kan. Kemudian dipuju-puju lagi. Udahlah, nggak usah lah dihancurin, biar aja lah pohon itu. Nggak ada, saya akan hancurkan. Kemudian laki-laki tadi menawarkan, begini sajalah, kamu pulang, ya. Nanti setiap hari di balik bantalmu akan saya berikan 2 dinar. 2 dinar. Betul? Iya. Kamu bisa memperbaiki kehidupanmu, ekonomimu, bahkan dengan kelebihan hartamu kamu bisa sedekah. Ibadah juga, membantu orang, daripada kamu ngurusi hal sepele kayak gitu, ngapain? Toh juga kalau kamu hancurkan pohon itu, belum tentu mereka bertaubat. Mungkin mereka cari pohon yang lain. Iya juga, kata si ahli ibadah. Mending dikasih duit, bisa sedekah, ya kan? Ibadahnya semakin lancar. Pulang dia Bapak Ibu. Nggak jadi ngajuri pohon, pulang. Betul, besok pagi tengok buat bantal, ada 2 dinar. Lumayan. Hari kedua, ada lagi. Hari ketiga, nggak ada. Hari keempat, nggak ada lagi. Oh, mulai emosi. Oh, ini ingkar janji nih, laki-laki semalam. Oh, nggak bisa nih, diambil lagi kampak, mau dihancurkan pohon tadi. Pergi lagi dia. Ternyata di tengah jalan dijegat lagi oleh laki-laki yang sama, yang sebenarnya adalah jelmaan iblis. Ditanya, kamu mau ngapain? Mau ngancuri pohon? Udah, nggak akan bisa kamu ngancurin. Kau usah ngalang-ngalangi. Kamu kemarin kalah saya buat. Main lagi, ayo main. Mainlah Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Sekarang siapa yang kalah? Siapa yang kalah? Ahli ibadahnya kalah. Heran dia, kok saya sekarang kalah? Beberapa hari yang lalu kamu kalah saya buat. Bahkan mudah saya ngalahkan kamu. Sekarang malah kamu yang mudah ngalahkan saya. Kenapa? Maka disinilah keluar perkataan si iblis. Kemarin kamu tidak keluar dari rumahmu, niatmu karena Allah. Makanya saya kalah. Tapi hari ini kamu mau ngancuri pohon, niatmu bukan karena Allah, tapi karena nggak dikasih duit lagi, marah. Hancurkanlah pohon. Nah, apa hikmahnya Bapak Ibu? Ketika kita berlakukan sesuatu karena Allah, maka tidak ada yang bisa menghentikan kita. Tidak ada yang bisa menghalangi kita dan tidak ada yang bisa melemahkan kita. Sebaliknya, ketika amalan itu dilakukan bukan karena Allah, yakinlah pasti akan terhenti suatu saat. Pasti akan terhenti. Maka jadidis safinah fa innal bahra amikul. Perbaharui perahu karena lautan itu dalam. Yang kedua, kata Rasulullah SAW kepada Abu Dar, nasihat beliau yang kedua, ya Abu Darrin, khuzi zada kamilan fa innas safara ba'idun. Wahai Abu Dar, ambillah perbekalan yang sempurna, karena perjalanan itu jauh. Safar itu perjalananmu jauh. Artinya apa? Rasulullah ingatkan, di dunia ini tugas kita adalah mempersiapkan perbekalan Bapak Ibu. Ingat, dunia yang kita dapatkan itu harus menjadi penolong kita di akhirat. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka di dunia ini sebenarnya kita sedang mempersiapkan bekal. Jadi jangan lupa. Ya, jangan lupa. Kenapa? Karena kita akan melakukan perjalanan yang amat panjang. Bukankah nanti di akhirat itu perjalanan luar biasa? Bahkan ketika menunggu mau hisab saja, kita harus menunggu berapa tahun? 500 tahun tanpa kejelasan. Itu baru menunggu hisab. Belum hisabnya lagi. Berapa lama itu? Belum lagi nanti tahapan-tahapan selanjutnya.
mizan, ya kan? Kemudian melewati sirat, menerima catatan amal. Itu perjalanan panjang, jangan kita bayangkan singkat itu Ustaz. Tinggal nanti masuk neraka, masuk surga. Masya Allah. Fa innas safara ba'idun. Perjalanan itu sangat panjang. Jangan sampai nanti kemudian kita menyesali. Dalam surah Al-Fajr ayat 24, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu di dunia aku mempersiapkan bekal ketika aku masih hidup di dunia. Jangan sampai nanti surah Al-Fajr 24 ini muncul dari lisan kita di akhirat. Kenapa? Menyesal dulu di dunia tidak maksimal. Bil khusus kita berada di bulan Ramadan. Hati-hati ya, bulan Ramadan momen yang tepat untuk kemudian menjadikan orang-orang beriman itu semakin banyak ibadahnya, semakin baik akhlaknya, semakin benar ibadahnya, semakin bagus akhlaknya. Jadi kalau kemudian di bulan Ramadan saja dia tak bisa untuk beribadah kepada Allah, di bulan Ramadan saja dia tak bisa meninggalkan maksiat, khawatirnya memang Allah sudah jadikan dia orang-orang yang terpinggirkan, bahkan dijauhi dari kebaikan. Ya, perjalanan kita panjang. Di dunia ini kita 60 tahun, 70 tahun paling, ikut hadis Nabi 60 atau 70 itu singkat. Ya, ingat nanti di akhirat itu kita baru akan menyadari ternyata hidup kita di dunia itu hanya sekitar 1,5 jam. Singkat sekali, antara asar ke maghrib, nggak sampai, tidak sampai. Ya, singkat sekali. Sehingga apa? Ternyata baru kita sadari, ya Allah, hidup yang singkat itu telah saya sia-siakan. Sedangkan sekarang perjalanan saya sangat panjang. Maka perhatikan sampai kepada nasihat yang ketiga Rasulullah, ada kaitannya dengan yang kedua. Apa kata Rasulullah SAW? Wa khaffifil himla fa innal aqabah ka'udun. Wahai Abu Dar, ringankan bebanmu. Karena apa? Karena jalan yang kamu akan lewati penuh liku-liku, penuh rintangan. Tadi kita disuruh persiapkan bekal, ya. Maka bekal yang akan menguntungkan kita adalah bekal yang kemudian akan meringankan hisab kita. Sebaliknya, jangan sampai kita membawa beban-beban yang tidak berguna, bahkan bisa membahayakan kita nanti di perjalanan, Bapak Ibu. Makanya ketika ditanya seorang ulama, apa itu zuhud? Zuhud itu beliau menjawab apa? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu bukan selalu pakai pakaian yang tempel sana, tempel sini, jalannya bungku-bungku. Bukan. Zuhud itu adalah engkau meninggalkan apa-apa yang tak bermanfaat bagimu di akhirat. Apa yang gak bermanfaat bagi kita di akhirat, tinggalkan. Jadi apapun yang kita kejar di dunia ini, silahkan, dengan syarat yang kita kejar itu memberikan manfaat di akhirat. Ustaz, saya mau jadi orang paling kaya di Tanjung Merawah. Silahkan. Tapi kekayaannya bermanfaat nanti untuk akhirat. Ya. Makanya dulu para sahabat Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdullah bin Auf, hartanya banyak-banyak. Ya, mereka kemudian tidak menjadikan harta itu untuk dinikmati, tapi justru dijadikan untuk akhirat. Sebagai apa? Bekal. Tapi kalau kemudian harta yang banyak tadi, jabatan yang diterima, popularitas yang dia miliki tidak dia manfaatkan untuk akhirat, itu akan menjadi himlah, beban nanti di akhirat. Gampangnya lah Bapak Ibu ya, semakin sedikit kita menikmati dunia, semakin ringan hisab kita. Tapi semakin banyak kita menikmati dunia, semakin berat hisab kita. Salahkah kita kemudian memakai mobil yang bagus, mahal? Enggak salah, tapi siap-siap dengan hisab yang berat. Ya, ibarat kita kalau beli pisang goreng sama beli perusahaan pisang goreng, mana lebih ribet? Mana lebih ribet? Ada perusahaan pisang goreng gitu kan, kita mau beli perusahaannya karena duit kita banyak. Dengan kita beli pisang goreng pinggir jalan, mana lebih ribet? Beli perusahaannya, beli pabriknya tadi. Ya, beli mobil mewah itu banyak administrasi yang harus dilakukan, repot, stres segala macam. Nah, begitulah ibaratnya. Kalau kita bawa beban yang tak diperlukan, siap-siap nanti di akhirat repot.
Maka kata Rasulullah kepada Abu Dzar, yang juga ini nasihat kepada kita semua, ringankan beban kalian. Maksudnya apa? Beban dari hal-hal yang bisa memberatkan hisabmu di akhirat. Apakah perkara dosa, maksiat? Karena apa? Salah satu dosa itu, danbun itu dikatakan wizrun. Wizrun itu artinya beban. Ya, dalam Al-Quran Bapak Ibu, ya, dosa itu disebut dengan 3. Ismun. Ini 3. Kosakatanya 3, tapi maknanya semuanya dosa. Ismun, dosa. Tapi ism itu dari makna yang lain apa? Tersembunyi. Makanya karakter dosa itu tersembunyi. Orang yang melakukan dosa itu nggak mau diketahui orang lain. Ini masih normal. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, dia nggak mau diketahui orang, ini alhamdulillah masih normal. Beda tadi seperti sampai Ustaz Solihin, berapa banyak hari ini sudah, ya saya pun lihat juga kemarin. Ya kan anak-anak muda di atas apa itu? Minum es campur deh. Jam 2 lagi panas-panas, saya mau jemput anak sekolah, ya Allah minum es dia. Cuma enak kali ya, gitu kan? Nggak puasa, tahu aja dia. Udah jalan aja, saya mau jemput anak gitu kan. Udah terang-terangan melakukan dosa. Ini kalau sudah terang-terangan melakukan dosa, ini sudah bahaya. Ismun. Yang kedua, dalam Al-Quran dosa itu dikatakan apa? Zanbun. Zanbun itu apa? Makna lainnya apa? Ekor. Hewan yang punya ekor itu sifatnya apa? Ngikut. Ada hewan sama ekornya nggak ngikut, ada apa? Cicak ya. Cicak itu untuk mengelabui. Nanti ekornya tumbuh lagi, kemana-mana dia ikut. Dia lepaskan ekornya kalau dikejar musuhnya, dikejar predator. Artinya apa? Kalau kita buat dosa, itu pasti ngikut dosa yang lain. Contoh salah satunya apa? Bohong. Ketika seseorang melakukan satu kebohongan, dia pasti akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kemudian akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang kedua. Begitu terus. Itu salah satu contoh. Makanya dikatakan danbun dosa itu. Ekor. Yang ketiga dosa itu dikatakan wizrun, beban. Maknanya apa? Beban. Karena dosa akan menjadi beban nanti bagi seorang manusia, seorang hamba di hari kiamat. Ya. Maka jangan sampai nanti terlalu banyak beban yang kita bawa Bapak Ibu. Apa yang kita terima di dunia ini, kalau Allah takdirkan kita banyak kelapangan, syukuri. Bersyukur dengan cara apa? Jadikan segala fasilitas apa yang kita miliki itu untuk kepentingan kemudahan kita nanti di akhirat. Kalaupun ternyata Allah tak berikan segala fasilitas dunia, maka sabari. Ya, nikmati dan bersabar. Karena semakin sedikit yang kita ambil di toko, di supermarket, semakin sedikit kita belanja, di kasir bayarnya semakin cepat. Tapi semakin banyak yang kita ambil, maka nanti ketika di kasir juga semakin lama, panjang. Makanya orang kaya itu nanti masih dihisap 500 tahun, dihisap amal hartanya. Si miskin sudah masuk surga duluan. Sudah menikmati nikmatnya surga, tapi orang kaya tadi masih nunggu hisab. Ya, walaupun kata Ali, harta itu yang halalnya saja dihisab, yang haramnya akan diazab. Halalnya saja akan dihisab dan hisab itu lama. Apalagi yang haram sudah dihisab, diazab lagi. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dimana Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, yaitu wa akhlisil amal fa innan nakida basirun. Ikhlaslah dalam beramal karena sesungguhnya yang meneliti amalan itu maha melihat. Maksudnya apa? Nomor 4 dan nasihat keempat dan nasihat ke-1 ini saling berkaitan. Sebagaimana nasihat kedua dan nasihat ketiga itu saling berkaitan. Kaitannya dengan niat. Bagaimana kita meniatkan seluruh amalan kita itu untuk akhirat. Makanya keliru ketika seseorang beramal untuk dunia. Ustaz, boleh nggak orang baca Quran, sholat untuk dunia? Silahkan. Kalau dengan itu dia mendapatkan dunia, Allah berikan Bapak Ibu. Tapi nanti di akhirat, maka dia tidak akan mendapatkan ilan nar, kecuali neraka. Surat Hud ayat 15-16. Hati-hati kita beramal, tapi tujuannya dunia. Karena pas sudah salah niat. Maka yang di pesan yang keempat, Rasulullah tekankan lagi,
ikhlaslah karena Allah dalam beramal. Kenapa? Karena yang meneliti amalanmu itu maha melihat. Artinya apa? Allah maha tahu Bapak Ibu. Memang ikhlas itu tidak menjadi rukun. Misalnya rukun sholat, tak ada dalam rukun sholat yang 13, ya kan? Itu ikhlas salah satunya tidak ada. Yang ada apa? Ya niat. Kita meniatkan, kan begitu. Kemudian kalau seorang itu tidak ikhlas, apakah kemudian sholat tidak sah? Ya tidak. Tidak ada masalah. Tapi apakah dia mendapatkan pahala? Ini yang jadi masalah. Jangan sampai kemudian kita begitu mudah meyakini ketika sudah beramal, sudahlah dapat pahala ini. Misalnya Bapak Ibu, kita sholat, kita baca Quran, kita sedekah, kemudian kita yakini dapat pahala. Yakin kita dapat pahala. Ini yang tak boleh. Kenapa? Rasulullah ingatkan, fa innan nakida basirun. Sesungguhnya yang menilai amalmu itu Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan seluruh amalan kita itu ya betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Permasalahan ikhlas ini memang sangat sulit. Bahkan seorang ulama mengatakan ketika engkau sudah merasa ikhlas, engkau sejatinya belum ikhlas. Sudah merasa ikhlas tapi belum ikhlas. Jadi kayak mana ikhlas itu Ustaz? Itulah sulit. Betapa kita menjadikan niat amalan kita itu betul-betul untuk Allah. Tidak ada tendensi ambisi duniawi sedikit pun. Kalaupun ternyata ada balasan yang Allah berikan dari dunia ini, dari materi dunia ini, itu tak mempengaruhi keikhlasan dia. Makanya bayaran, misalnya ada seorang yang mengajarkan agama, seorang guru mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Kata orang apa? Udahlah bayar Saya pernah lihat banyak sekarang masih masyarakat kita Bapak Ibu mohon maaf yang menilai kalau guru ngaji ngajari anak-anak Iqra baca Quran gitu kan, ngajari alif bata. Ikhlas dong. Kalau misalnya gurunya minta bayaran, orang tua pasti merepet. Katanya apa? Masa ngajar agama minta bayaran. Padahal kalau dia ngajar anaknya belajar les bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apa lagi? Bayar seberapa pun kasih. Jadi seakan-akan ini termuncul kesan kalau dibayar berarti nggak ikhlas. Dibayar nggak dibayar itu nggak ada kaitannya dengan ikhlas. Ada orang yang dibayar, digaji, bahkan mungkin gajinya tinggi, bisa jadi dia ikhlas dalam mengajarkan ilmu. Sebaliknya ada yang nggak dibayar, bahkan dia nggak mau dibayar, bisa jadi dia tidak ikhlas. Maka ikhlas itu bukan urusan dohir. Kita nggak bisa menilai, oh dibayar, nggak ikhlas dia tuh. Ini nggak dibayar, ini yang ikhlas. Ya, dibayar kan. Ada orang yang sedekah di musola untuk pembangunan musola dari Bapak Fulan 100.000 rupiah. Apalah nama disebut-sebut sedekah. Dari Bapak Fulan 500.000, apalah. Sedekah itu nggak usah disebut nama, hamba Allah saja cukup. Kata jamaah, salah satu jamaah. Dari hamba fulan 1.000.000 rupiah. Dari hamba Allah 1.000.000. Itu baru paten hamba Allah. Itu saya itu katanya. Tuh hamba Allah, jangan orang tahu. Dia ngomong sama orang samping. Dia buat hamba Allah, tapi ingin diketahui oleh orang. Ya sama seperti kita beramal hari ini di konteni, ya kan? Di dokumentasi. Itu nggak ada kaitan ikhlas nggak ikhlas. Bisa jadi dia dokumentasi supaya orang niru. Jadi contoh bagi yang lain. Sebaliknya dia nggak dibuat dokumentasi, tapi dibuatnya status. Alhamdulillah tadi malam bisa sedekah. Nggak ada dokumentasi, nggak ada foto, cuma dibuat status, pengen diakui. Nah maka keikhlasan itu tidak ada kaitan dengan dibayar nggak dibayar, dunia dengan tidak. Bahkan kalau kita lihat dulu sejarah guru-guru di masa kejayaan Islam, masa-masa kekhilafahan dulu, para ulama dulu itu digaji luar biasa, Pak. Gajinya itu luar biasa, tapi mereka nggak ngejar itu memang, tapi diapakan oleh pemerintah kan gitu, oleh penguasa. Ya. Nah, hari ini makanya ada statement guru digaji kecilan tapi dituntut untuk mencerdaskan bangsa. Sebaliknya artis dibayar
gede tapi untuk merusak anak bangsa. Ya, terbalik. Ya. Nah, tapi terlepas dari itu semua, kita harus ikhlas dalam setiap amalan kita. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini 4. Tadi yang pertama Rasulullah ingatkan, perbaharui niat. Perhatikan niat kita dari setiap amalan, niat sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Kemudian yang kedua, persiapkan bekal karena perjalanan kita panjang, bukan di dunia ini, di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, kurangi beban-beban yang akan memberatkan kita nanti di akhirat, dosa, ya, perkara-perkara mubah sekalipun dunia ini, kalau bisa kita hindari. Kalau nggak kita butuh kali, nggak usah. Kenapa? Itu mengurangi beban nanti di akhirat. Kemudian yang terakhir, ditekankan lagi, ikhlaslah karena Allah dalam setiap amalan, karena Allah yang maha tahu, Allah yang menilai seseorang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan. Waktu buka sekitar 6 menit lagi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada semuanya. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.